Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya ya. Kali ini berjumpa lagi di channel Firman 25, Firman 25 ya. Nah, jadi teman-teman, di kesempatan malam ini saya akan mungkin approve ya apa yang sudah saya jelaskan ya, mungkin di kedua video yang awal. Di sana saya belum mengerti mengenai ABS ya, tetapi saya sudah belajar ya, sudah baca-baca ABS itu apa, CBS itu apa, teman-teman ya. Jadi pertama teman-teman saya mau memberikan sedikit cerita ya. Nah, jadi kemarin waktu motor ini datang ya. Nah, saya tanya kepada bapak-bapak ya yang mengantar ya. Nah, dia kan memberikan penjelasan, ya sedikit penjelasan gitu. Nah, saya tanya nih, kalau ABS itu sebenarnya apa sih fungsinya? Nah, oleh karena itu di video saya yang sebelumnya, saya mengekat video itu, ya sebenarnya di situ ada penjelasan saya ya mengenai ABS, tapi saya cut karena ketika saya membaca ya, ketika saya mau membaca mengenai ABS itu apa, CBS itu apa, ternyata salah pengertiannya ya. Jadi informasi dari bapak yang mengantar motor ini, sorry ya, bukan mobil, ini motor, itu salah teman-teman ya. Nah, yang dijelasin itu bukan ABS tapi CBS. Nah, yang dijelasin bapak waktu itu ya, bapak yang mengantar ini, motor ini ya, ini namanya Firman. Saya namakan Firman. Nah, Firman itu ada singkatannya, tapi belum saya kasih tahu ke teman-teman semuanya ya. Nah, dia menjelaskan bahwa ABS itu ketika salah satu handle tuas rem ini di rem ya, maksudnya ditarik gitu. Nah, itu akan sama-sama mengerem ya, belakang dan depan itu bisa sama-sama mengerem gitu. Nah, itu penjelasan dari bapak yang memberikan penjelasan kepada saya. Pada waktu itu saya tanya, ABS itu apa Pak fungsinya? Ternyata salah, teman-teman ya, ketika saya cari-cari di Google ya, ABS itu bukan demikian. Nah, itu kebalikan ya. Jadi yang dijelaskan sebenarnya bapak itu, maksud bapak itu bukan ABS tapi CBS, teman-teman ya. Nah, CBS itu sebenarnya apa sih, teman-teman ya? CBS itu singkatan dari Combi Brake System ya. Itu berfungsi untuk memaksimalkan pengereman saat berkendara. Nah, jadi fitur CBS itu ya yang bukan di Vario ini ya. Kalau Vario ini kan ABS ya. Nah, fitur CBS itu bekerja dengan menggabungkan rem depan dan belakang gitu secara bersamaan, teman-teman. Jadi ketika handle pengereman belakang ini ya, handle pengereman belakang ini ditarik gitu ya atau ditekan, nah otomatis depan juga mengerem. Nah, persentasenya adalah ketika mengerem belakang 70% rem belakang ya, rem rem belakang ini 70% dia mengerem, dan depan ya itu 30% ya. Itu CBS teman-teman ya. Jadi itu fitur daripada Vario 160 CBS. Nah, itu kurang lebih fungsinya seperti itu ya. Jadi ketika saya baca-baca demikian ya teman-teman ya. Mungkin sedikit memberikan info yang bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kemudian untuk ABS itu apa teman-teman ya? ABS itu singkatan dari Anti-Lock Brake System ya. Itu berfungsi menjaga ban motor agar tetap stabil saat melakukan pengereman mendadak ya. Nah, jadi ABS itu fungsinya demikian ya. Ketika pengereman mendadak, ya motor itu tetap stabil, menjaga gitu loh. Dengan adanya rem
rem ABS gitu kan, atau fitur ABS. Jadi ketika kadang kan kita mengerem ya, mendadak itu bisa goyang gitu. Ya, nggak stabil gitu motor. Tapi dengan adanya ABS ya, ABS-nya ini benar nih yang saya maksud ya. Ini adalah eh, apa namanya sensor ya daripada ABS ya. Jadi ini memberikan sinyal ya ke ECU ya kalau nggak salah ya. Ya itulah kalau dalamnya demikian ya, ke ECU terus kemana, terus nanti akan mengurangi bagaimana daya pengereman dan membuat motor itu ketika direm mendadak tetap stabil ya. Dan dengan adanya ABS ya, maka ban itu akan tidak terkunci gitu loh. Kadang kan kalau kita mengerem mendadak kadang terkunci lah apa kayak gitu ya. Nah, itu adalah namanya fitur ABS ya. Nah, teman-teman udah tahu ya, saya juga masih belajar ya. Jadi ABS dan CBS itu demikian ya. Jangan sampai salah lagi ya. Bapaknya juga memberikan informasi salah gitu kepada saya ya. Makanya saya mengekat video saya. Nah, teman-teman itu seputar mengenai ABS dan CBS ya. Jadi teman-teman bedanya itu yang ABS singkatnya adalah dia em, menjaga ya motor itu stabil ketika pengereman mendadak. Kalau CBS itu ketika tuas rem belakang ini direm, rem depan juga ikut mengerem gitu. Ya persentasenya belakang 70%, depan 30%. Nah, kayak gitu ya. Itu CBS dan ABS. Nah, teman-teman, malam hari ini ya, ini saya selalu membuat video malam-malam ya, karena ya ini adalah waktunya mungkin ya, waktu yang terbaik bagi saya untuk membuat video ini. Nah, teman-teman, motor saya sudah sedikit saya modif ya. Bisa dilihat apa yang saya modif. Sebenarnya enggak, saya cuma melepas spion ini ya, karena kemarin waktu video itu rel-rel ya, saya malas kencengin, ya udah saya copot dulu aja lah gitu. Kan kelihatan keren juga lah ya. Tapi jangan ditiru guys, ini dimarahin bapak-bapak polisi nanti. Nah, teman-teman, saya akan memberikan sedikit cerita gitu loh. Bagaimana saya bisa membeli dan memilih Honda Vario 160 ABS. Padahal di awal teman-teman saya tidak mengerti ABS dan CBS gitu loh. Ya ABS itu apa, CBS itu apa. Yang saya tahu ya kalau ABS itu rem belakang ada cakramnya. Nah, ini cakram ya. Nah, kalau yang CBS itu dia masih tromol ya. Di belakang itu masih tromol. Itu CBS. Yang saya tahu demikian, teman-teman. Ternyata fungsinya ABS tidak hanya demikian gitu loh ya. Yang dinamakan ABS itu bukan hanya rem belakang itu cakram ya. Dan CBS tidak cakram, enggak. Bukan itu ya, tapi sistem pengeremannya. Nah, teman-teman, ya, mengapa saya membeli Vario 160 ABS? Alasannya pertama adalah yaitu tadi ya, karena dibanding CBS saya melihat belakang itu ada cakram. Itu satu ya. Nah, kedua, mengapa saya pilih Vario? Kenapa nggak Aerox? Kenapa nggak Nmax ya? Terus kemudian kenapa nggak Beat ya? Kenapa nggak pilih Vario 150 atau 125 ya yang harganya lebih murah gitu loh. Ya, kenapa? Ya, karena saya beranggapan ya bahwa ketika saya memilih Vario 160 ini, dia cc-nya udah lumayan gede lah ya, 160 ya. 160. Ya, dari kompetitornya ya ada 155 ya. Demikianlah Vario udah oke gitu 160 gitu. Matic ya mungkin yang paling kenceng ya
salah satunya Vario gitu loh. Ya itu teman-teman ya, cc-nya lumayan gede gitu. Terus kemudian, hal yang membuat saya memilih Vario adalah desainnya bagus teman-teman ya, desainnya oke gitu ya, mantep gitu ya dari depan tuh ya, lampunya aja kelihatan mantep gitu ya, modern banget gitu. Nah, saya sebenarnya teman-teman, saya belum lihat ya bagaimana kelemahan, kelebihan daripada Vario 160. Ya saya belum, lihat di YouTube enggak gitu loh. Tapi saya hanya, di dalam perasaan saya kayaknya bagus Vario 160 itu cc-nya gede ya, ya mungkin nyaman lah gitu lah, oke lah gitu ya buat harian atau buat jarak jauh udah mumpuni lah gitu loh. Dan bodinya pun sporty gitu untuk orang muda, untuk orang tua, oke lah gitu loh. Dia bagus gitu. Nah, itu teman-teman yang membuat saya itu milih Vario 160 ya. Nah, itulah alasan saya ya, mungkin alasan saya yang besar itu. Nah, kemudian teman-teman, beberapa ya mungkin seminggu ya, semingguan ya, saya memakai Vario ini ya dengan apa, kilometer masih low sekali ya, bisa dilihat. Kilometer masih low sekali teman-teman. Nih, saya tunjukin ya kilometernya. Tuh, masih 82 kilometer bayangin teman-teman. Masih 82 kilometer ya. 82 kilometer, masih low sekali. Nah, saya sudah merasakan bagaimana memakai Vario ini ya. Nah, ternyata ketika saya sedikit lihat-lihat YouTube, bener ya. Saya sebelum memakai ini, saya kan memakai motor Spezi ya, atau sebelumnya motor saya itu Supra 125 ya. Terus kemudian saya pakai Jupiter MX ya, kemudian saya pakai Mega Pro ya, Mega Pro Primus. Nah, kemudian saya lama nggak megang motor, terus kemudian pegang motor, saya beli CB 100. Nah, CB saya masih ada ya di rumah. Nanti saya akan review untuk teman-teman ya, mantap CB-nya. Nah, kemudian saya beli lagi ada GL cepek ya, GL 100 itu juga. Nah, kemudian setelah itu karena udah agak tua ya. Nah, saya beli ya motor Spezi ya untuk lalu lalang lah, untuk pekerjaan kayak gitu kan. Dan oke gitu kalau matic ya. Terus kemudian setelah Spezi, nah saya beli deh Mio gitu loh. Mio M3. Nah, Mio M3 saya tukar tambah dengan Beat, kemudian saya jual, langsung saya membeli Vario ini. Nah, teman-teman, ya setelah saya memakai kurang lebih seminggu ya, yang saya rasakan, nah dari apa yang saya pegang ini, joknya itu keras teman-teman ya. Joknya keras ya, bukan untuk maksud menjelekkan ya, bukan. Keras ya. Ini nyaman lah, nyaman, masih nyaman, tapi keras gitu loh. Dibandingkan kompetitornya, joknya itu lebih empuk. Nah, kemudian shocknya ada baik depan belakang ya. Karena ketika saya memakai motor Beat teman-teman, motor Beat ya, motor Beat yang baru tuh, ya Deluxe ya, motor Beat Deluxe. Saya memakai itu nyaman gitu loh, shocknya depan belakang itu nyaman. Nah, ketika saya memakai pertama kali memakai motor ini, rasanya kayak tahu ya kalau ban itu terlalu keras gitu mompanya. Teman-teman tahu ya apa yang dirasakan? Duk 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 duk, duk gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, mungkin yang saya kira di motor ini itu gitu loh problemnya. Ternyata enggak ya.
Mungkin karena shock-nya itu demikian ya, settingannya dari sananya gitu loh. Yang baik shock depan dan belakang. Itu kayak apa? Ya teman-teman tahulah banyak kayak kekerasan dan kemudian memang shock-nya itu nggak lentur banget, itu nggak keras gitu, apalagi belakang ya. Kalau ada polisi tidur, ya itu pasti agak jeduk gitu ya, duk gitu. Bukan dia jeduk kalau rusak ya, beda, bukan ya. Tapi ini jeduk karena keras gitu, ada bantingannya teman-teman. Nah itu ya, itu yang saya rasakan ya. Itu sih ya, kalau dari mungkin hal-hal yang apa, bukannya negatif ya, tapi kurang positif gitu di motor ini. Kalau positifnya banyak ya, tarikannya oke ya, terus kemudian tampilannya oke ya, terus apalagi kalau kita naik di sini juga enak, nyaman gitu, di belakang juga nyaman ya, maksudnya lega gitu loh teman-teman. Nah juga satu hal lagi ya yang kurang positif nih, lampu depan ini ya, jarak dekatnya itu teman-teman, itu agak redup ya, agak redup. Beda dengan lampu-lampu yang motor lain lah gitu. Saya pakai Beat itu terang teman-teman ya. 2023 terang. Beda dengan ini jangkauannya luas ya. Lampu ini jangkauannya luas tapi sedikit redup, kurang terang gitu. Ya kalau jarak jauhnya terang, harusnya sih kayak jarak jauh gitu lampunya. Tapi nggak tahu ya. Lampunya kayak gitu ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa ya. Ya, itu mungkin yang kurang positif dari motor ini ya. Ya, itu teman-teman ya. Kalau dari teman-teman ya, bisa kelemahan atau mungkin kelebihan dari motor ini apa gitu. Bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Terus teman-teman dukung channel saya ya, agar saya tiap hari bisa upload ya, semakin semangat upload mengenai motor saya ini ya. Ini saya namakan Firman ya. Firman, nanti saya akan review motor lain ya. Ada motor CB ini, motor CB saya masih di bengkel, bener-bener hampir setahun dia di bengkel tuh teman-teman, karena belum ada biaya. Ini aja belinya juga nangis-nangisan ya. Semoga awet lah ya, dan itunya harus semoga bisa diterusin gitu, maksudnya di store terus gitu loh ya, tanpa adanya tunggakan lah apa gitu ya. Ya doakan ya teman-teman ya, semoga juga surat-suratnya lengkap, itu bisa segera turun semua, itu enak ya. Oke teman-teman, thank you yang sudah support ya, thank you yang sudah lihat video saya ini ya. Mohon maaf bila ada satu atau dua kata yang tidak mengenakan atau salah gitu ya, memberikan informasi, mohon dimaklumi karena saya masih ya, pemula. ampun suhu, ampun ya kan. Oke teman-teman, selamat malam ya, karena ini malam ya. Ya dimanapun teman-teman menonton, entah pagi, siang ya, semoga teman-teman suka dan selalu support channel saya Firman 25 ya, 25. Thank you teman-teman, salam sehat, salam semangat ya. Thank you, sampai berjumpa di video berikutnya. Mantap.